Ada sebuah kabar buruk datang bagi Juventus. Bek andalan mereka, Gleison Bremer dipastikan tidak bisa memperkuat si nyonya tua hingga akhir musim nanti. Melalui laman resmi mereka, Juventus membeberkan hasil pemeriksaan mereka terhadap cedera Bremer. Mereka memastikan bek asal Brasil itu mengalami cedera lutut yang parah dan harus naik meja operasi. Juventus tidak menyampaikan berapa lama perkiraan Bremer akan absen dari tim mereka. Namun cedera ini masuk kategori berat. Dibutuhkan berbulan-bulan untuk penyembuhan cedera ini. Sehingga kemungkinan besar Bremer tidak bisa bermain lagi di sisa musim ini. Martin Paes selama ini jadi andalan di bawah Mister FC Dallas. Dari 31 laga yang sudah dimainkan, kiper 26 tahun itu jadi pilihan utama pada 30 laga. Faktor itu membuat absennya Martin Paes pada duel lawan Earthquakes menimbulkan tanya. FC Dallas pun memberikan penjelasan tentang alasan absennya pemain timnas Indonesia tersebut. Penjaga gawang Martin Paes absen malam ini karena cedera pergelangan tangan ringan, tulis keterangan resmi FC Dallas. Tak ada keterangan lebih lanjut tentang cedera Martin Paes. Dia hanya dilaporkan mengalami cedera ringan. Paes diharapkan pulih segera mungkin karena pada 7 Oktober nanti ada laga melawan Portland Timbers. Jurgen Klopp saat ini sedang tidak memiliki klub setelah menyelesaikan 9 tahun penuh kesuksesan sebagai manajer Liverpool pada akhir musim lalu. Setelah masa kepemimpinannya yang intens, Klopp menyatakan niatnya untuk beristirahat dan mengambil cuti panjang sebelum memutuskan langkah selanjutnya dalam karir kepelatihannya. Kendati ia telah menegaskan untuk rehat sementara, Klopp masih sering dikaitkan dengan berbagai posisi manajerial, terutama di negara asalnya, Jerman. Meski baru sebatas rumor, Klopp sudah dengan jelas menyatakan ia tidak tertarik pada posisi tersebut. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara di Berlin, di mana ia menerima penghargaan Order of Merit dari Republik Federal Jerman. Di luar dugaan, Real Madrid justru menelan kekalahan dalam kunjungan ke markas Lille. Pasukan Carlo Ancelotti main buruk dan dipaksa pulang dengan kekalahan 0-1. Di sesi konferensi pers usai pertandingan, Ancelotti tidak mencoba berdalih untuk kekalahan. Dia mengakui Madrid main buruk dan pantas kalah. Ancelotti pun meminta pemainnya untuk menerima kekalahan kali ini. Skuad Madrid harusnya terbangun setelah hasil ini. Ini sepak bola dan Anda bisa kalah. Masalahnya, kami tidak tampil baik, dan itulah yang paling membuat saya khawatir, kata Ancelotti. Untungnya, kami punya segala hal untuk belajar dari kekalahan ini dan jadi lebih baik. Kami harus segera memperbaiki keadaan, karena kami harus bertanding lagi di hari Sabtu nanti. Menurut laporan Give Me Sports, Manchester United sangat berminat untuk memboyong Antonee Robinson ke Old Trafford. Namun baru-baru ini laporan tersebut mengklaim bahwa MU kini berubah pikiran. Mereka memutuskan mundur dari perburuan sang bek. Ini disebabkan Fulham tidak mau berpisah dengan Antonee Robinson. Itulah mengapa mereka membanderolnya di angka 40 juta pounds. Bagi MU, harga itu kelewat mahal sementara Fulham juga dilaporkan tidak mau dinego terkait harga itu. Jadi mereka memutuskan untuk mundur. Penampilan apik Luis Diaz itu membuatnya menjadi langganan starter di skuad Liverpool. Ia bahkan sanggup menyingkirkan Cody Gakpo yang performanya terlihat meningkat drastis pada musim ini. Penampilan apik Luis Diaz itu pun mendapatkan perhatian dari Alexis Mac Allister. Ia pun ikut senang melihat sang rekan tampil gacor di awal musim ini di Liverpool. Lebih lanjut, Alexis Mac Allister mengatakan bahwa penampilan Luis Diaz sekarang ini masih belum 100%. Ia yakin ex-pemain Porto itu bisa lebih ganas lagi ke depannya. Mac Allister juga berharap Diaz bisa terbebas dari cedera. Dengan demikian ia bisa tampil konsisten. Inter Miami memenangkan gelar Supporter Shield usai menjuarai musim reguler MLS 2024. Sukses itu membuat Lionel Messi menambah gelarnya jadi punya 46 trofi. Rinciannya, Messi memenangkan 35 gelar bersama Barcelona, 3 gelar di Paris Saint-Germain, 6 gelar bersama timnas Argentina, dan 2 gelar di Inter Miami. Catatan ini membuat Messi terus mengukir sejarah, sebab raihan 45 trofi yang dimenangkannya sudah sulit dikejar pesepak bola manapun. Messi masih berpeluang menambah gelarnya bersama Inter Miami. Ia akan membawa Inter Miami berlaga di playoff dan bermain di Liga Champions CONCACAF tahun depan. Mohamed Salah baru saja mengukir rekor baru usai menjebol gawang Bologna. Dia menjadi pemain Afrika tertajam di Liga Champions, melewati Didier Drogba. Salah sudah mengumpulkan total 45 gol sekaligus jadi pemain Afrika paling tajam di Liga Champions. Dia melewati 44 gol Didier Drogba dan di posisi ketiga ada Samuel Eto'o dengan 30 gol. Hebatnya Salah melakukannya lebih cepat hanya dalam 81 pertandingan. Selain itu dia juga mendonasikan 16 assist. Di musim ini, Salah sudah mengumpulkan 6 gol dan 5 assist dari 9 pertandingan musim ini. Kekalahan Madrid bukan jadi satu-satunya yang dibicarakan. Dua tim Spanyol lain, Girona dan Atletico Madrid juga menelan kekalahan. Girona kalah dari Feyenoord 2-3,
padahal bermain di Montilivi. Di sisi lain Atletico Madrid juga menelan kekalahan memalukan. Pasukan Diego Simeone kalah telak dengan skor 4-0 dari Benfica di Estadio da Luz. Untung bagi sepak bola Spanyol, masih ada Barcelona yang berhasil memetik kemenangan. Barcelona jadi satu-satunya wakil Spanyol yang menang di matchday 2 Liga Champions 2024-2025. Blaugrana meladeni yang Bas di Luis Companys dan tampil perkasa untuk mengamankan kemenangan 5-0. Mantan pemain flop Manchester United, Donny van de Beek, telah mencetak gol pertamanya dalam lebih dari 2 tahun, setelah meninggalkan setan merah pada musim panas ini. Van de Beek mencetak gol di Liga Champions pada saat Girona takluk atas Feyenoord dengan skor 2-3, di Stadion Municipal de Montilivi. Gol terakhir Van de Beek tercipta pada Mei 2022 saat ia dipinjamkan ke Everton. Saat itu dia mencetak gol dalam kekalahan 5-1 dari Arsenal. Ada kabar baik datang bagi Chelsea. Bek andalan mereka, Reece James mengindikasikan bahwa ia akan segera kembali memperkuat The Blues lagi. Melalui akun Instagramnya, James baru-baru ini membagikan kabar terbaru terkait kondisinya. Ia menyebut bahwa kondisinya sudah jauh membaik dan ia berharap bisa lekas merumput kembali bersama skuad Chelsea. Namun Chelsea tidak mengebut proses pemulihan dari James. Ini disebabkan sang bek sudah lama absen karena cedera, sehingga mereka ingin James benar-benar fit terlebih dahulu sebelum bermain. Pihak kepolisian Madrid menyebut seorang pria berkebangsaan Portugal ditangkap bulan lalu, karena tuduhan mengambil ponsel milik pria di sebuah klub malam. Belakangan diketahui identitasnya adalah Matheus Nunes. Diketahui pria 58 tahun itu mengambil foto Nunes tanpa seizin pemain Portugal itu saat berada di toilet. Alhasil, Nunes yang tak terima mengambil ponsel pria tersebut. Pria tersebut tidak terima dengan aksi Nunes dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Nunes langsung ditangkap polisi pada 8 September. Nunes kemudian diinvestigasi di kantor polisi, sebelum dibebaskan sambil menunggu persidangan kasus tersebut. Menurut pihak berwajib, kasus Nunes ini dikategorikan perampokan dan pencurian, karena harga ponsel di atas €300. Arsenal sudah 2 musim menjadi penantang utama Manchester City. Musim ini pasukan Mikel Arteta kembali dijagokan, mengingat mereka tak kehilangan pemain-pemain inti dan memperdalam skuad. Ekspektasi itu dijawab The Gunners dengan start yang cukup apik. Saat ini mereka berada di posisi 3 dan belum terkalahkan. Arsenal kalah selisih gol dari Manchester City, dan keduanya tertinggal 1 poin dari Liverpool. Liverpool tampil stabil bersama Arne Slot. Mereka memenangi 5 laga dan jadi tim paling sedikit kebobolan hingga saat ini. Gelandang legendaris Manchester United Paul Scholes merasa, Liverpool lebih menyimpan potensi ancaman buat Manchester City, sebab mereka masih di awal era Slot dan bisa jauh lebih baik seiring musim berjalan. AC Milan sudah menghadapi Liverpool dan Bayer Leverkusen di awal Liga Champions musim ini. Hasilnya Milan kalah 1-3 oleh Liverpool dan takluk 0-1 dari Bayer Leverkusen. Hasil itu membuat AC Milan untuk sementara duduk di peringkat ke-29 Liga Champions, dengan 0 poin dari 2 laga dan minus 3 gol dalam produktivitas gol. Dari 2 laga awal, AC Milan tidak berdaya di kandang sendiri atas Liverpool. Mereka cuma melepaskan 2 tembakan ke gawang, berbanding 11 kali dari tim tamu. Saat menghadapi Leverkusen, Rossoneri tampil lebih baik dengan 5 tembakan ke gawang berbanding 9. Baru-baru ini, McCarthy yang merupakan mantan tangan kanan Erik ten Hag di MU buka suara terkait mantan bosnya itu. Dalam wawancaranya dengan Zero, McCarthy membantah anggapan bahwa Erik ten Hag adalah pelatih yang buruk. Menurutnya, pelatih asal Belanda itu merupakan salah satu pelatih tercerdas yang ada saat ini. Ketika disinggung apa yang membuat Ten Hag belum kunjung sukses bersama MU, McCarthy punya penjelasannya. Ia menyebut sang manajer kurang bergairah dan ia gagal membuat timnya bergairah di atas lapangan. Tottenham Hotspur meraih kemenangan tipis 2-1 saat bertandang ke markas Ferencvaros dalam laga matchday kedua Liga Eropa 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Geopama Arena. Kemenangan The Lilywhites ditentukan oleh Pape Matar Sarr dan Brennan Johnson, sementara Ferencvaros hanya bisa membalas sekali lewat Barnabas Varga. Hasil ini membuat Tottenham merangsek naik ke peringkat 3 klasemen sementara Liga Eropa 2024-2025 dengan koleksi 6 poin, sedangkan Ferencvaros turun ke posisi ke-31 tanpa poin. Porto dan Manchester United harus berbagi poin, usai bermain imbang dengan skor 3-3 dalam laga matchday 2 Liga Eropa 2024-2025, yang digelar di Estadio do Dragão. Samu Omorodion memborong 2 gol bagi Porto, sedangkan 1 gol lainnya dicetak PP. MU sendiri mencetak gol lewat aksi Marcus Rashford, Rasmus Højlund, dan Harry Maguire. Berkat hasil ini, Porto dan MU sama-sama belum mampu meraih kemenangan di Liga Eropa musim ini. Keduanya pun tercecer di papan tengah klasemen. AS Roma harus menelan kekalahan di markas IF Elfsborg,
Dalam laga matchday 2 Liga Eropa 2024-2025, Roma menyerah dengan skor 0-1. Dalam laga ini, pelatih Ivan Juric menurunkan tim dengan bermaterikan mayoritas pemain lapis kedua. Roma pun kesulitan untuk membongkar pertahanan tuan rumah. Gol kemenangan Elfsborg dicetak oleh Michael Baidoo pada menit ke-44. Berkat hasil ini, Roma pun tak kunjung meraih kemenangan di Liga Eropa musim ini, dan kini tercecer di papan bawah klasemen. Sementara bagi Elfsborg, ini adalah kemenangan pertama mereka. Chelsea sukses mengandaskan Gent dengan skor 4-2 dalam laga matchday 1 Conference League 2024-2025 yang digelar di Stamford Bridge. 4 gol kemenangan Chelsea masing-masing dicetak oleh Renato Veiga, Pedro Neto, Christopher Nkunku, dan Kiernan Deus Burihol. Sementara itu, Gent sempat memperkecil ketinggalan lewat aksi Tsuyoshi Watanabe dan Omri Gandelman. Berkat hasil ini, Chelsea pun mengawali petualangan di Conference League musim ini dengan gemilang dan kini bertengger di papan atas klasemen.